Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya sehat walafiat. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, pada pertemuan ketujuh pelajaran akidah ini kita akan membahas akhlak terpuji, yaitu pada subpokok bahasan tentang qanaah. Baiklah, kita akan melanjutkan akhlak terpuji tentang al-qanaatu. Yang pertama adalah ta'riful qanaah, pengertian daripada qanaah. Qanaah menurut bahasa Indonesia artinya ridho atau puas dengan apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Sekarang Ibu akan membacakan arti atau ta'rif daripada al-qanaatu. Al-qanaatu hiya al-iqtina'u bima atahu wahu waridho bihi. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dan ridho dengannya. Jadi, untuk orang yang mempunyai sifat qanaah ini, dia tidak rakus. Dia mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, jadi orang yang qanaah itu kebalikannya adalah toma atau rakus. Orang yang seperti ini, qanaah ini adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah diberikan kepadanya. Selanjutnya yang kedua adalah ad-dalilu minal kitabi wal hadisi ala wujubil qanaati. Dalil tentang yang kedua adalah dalil dari kitab ataupun Al-Quran dan hadis Nabi tentang wajibnya kita untuk qanaah. Ya. Yang pertama adalah dalil nakli dari Al-Quran, dan yang kedua adalah dalil nakli dari hadis Nabi. Yang pertama Ibu akan bacakan adalah dalil nakli Al-Quran surat Hud ayat 6. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dalil nakli Al-Quran surat Hud ini menguatkan kita bahwasanya Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya yang bernyawa. Jadi kita tidak usah khawatir terhadap rizki kita, ya, karena semua makhluk Allah yang bernyawa akan diberikan rizki. Ya, seperti halnya seekor semut, ya, atau semut yang berada di bawah tanah, itu pun mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan risau dan jangan galau terkait masalah rizki ini. Kalau kita termasuk hambanya yang qanaah, maka kita akan memahami bahwa rizki semua Allah yang mengatur, dan kita akan merasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa kekurangan. Ya, hatinya tenang, hidupnya tenang, dan hidupnya pun akan bahagia. Kemudian dalil nakli yang dari hadis Rasulullah SAW,
Ustazah akan bacakan an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Man aslama, barang siapa yang berislam atau beragama Islam. Wa ruziqa kifafan, dan Allah juga cukupkan rizkinya. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan orang tersebut merasa dicukupkan, merasa puas atas apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikatakan ada dua golongan orang yang termasuk ke dalam orang yang beruntung. Yang pertama adalah man aslama, dia adalah orang Islam. Yang kedua adalah waruziqa kifafan, yang dicukupkan rizkinya dan dia juga merasakan bahwa apa-apa yang diberikan Allah kepadanya itu dia rasa sudah sangat puas, ikhlas dan ridho. Maka dikatakan dalam hadis ini adalah dia adalah beruntung. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi hambanya yang beruntung, alhamdulillah kita sudah menjadi seorang muslim. Ya, itu satu di antara dua golongan itu kita sudah termasuk. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk hambanya yang qanaah, ya, yang dicukupkan rizkinya dan kita juga merasa puas dengan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang selalu qanaah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, bagian ketiga adalah al-a'malud dalatu ala sifatil qanaah. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada sifat qanaah. Ya, di sini ada 4 perbuatan yang menunjukkan pada sifat seseorang itu mempunyai sifat qanaah. Yang pertama adalah ar-ridha bima atahu Allahu minar rizki. Yang pertama adalah ridha dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa rizki. Kemudian yang kedua, husnuzon billahi indal musibah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah. Yang ketiga, al-amalu wat tafa'ulu. Beramal, berbuat atau bekerja dan juga optimis. Yang keempat, adamul israf, ya, tidak berlebih-lebihan. Santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan jelaskan satu persatu daripada perbuatan yang menunjukkan pada sifat qanaah. Yang pertama itu ridho dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi seseorang itu ketika mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, seberapapun rizki itu, maka dia selalu meridhoi atas rizki tersebut dan merasa puas, merasa cukup, ya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi hidupnya dia tenang, hidupnya dia bahagia karena sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, husnuzon billahi indal musibah. Sifat yang kedua ini adalah ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Seperti kondisi di musim pandemi ini, termasuk keluarga besar Husnul Khotimah mendapatkan musibah COVID-19. Tapi kita semua yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah, ya. Di antaranya yaitu kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah insya Allah akan mengangkat derajat keluarga besar Husnul Khotimah termasuk kalian semuanya. Ya, Allah tidak akan menguji hambanya
kalau Allah tidak mau menaikkan derajatnya. Jadi Allah menaikkan derajat seseorang itu dengan berupa ujian. Ya, paham ya insya Allah ya. Kemudian al-amalu wat tafaul. Ya, dia berbuat, dia bekerja, dia beramal, dan juga dia optimis. Jadi orang yang qanaah itu bukan diam ongkang-ongkang kaki saja, tapi dia bagaimana berusaha semampu dia, ya, dan punya harapan, meminta pertolongan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika harapannya dikabulkan, maka dia menjadi orang yang bersyukur kepadanya, tidak sombong. Dan ketika harapannya tidak, dan ketika pekerjaannya atau perbuatannya itu tidak sesuai dengan harapan, maka dia pun bersabar, tidak putus asa. Makanya di sini ada kata at-tafaul, optimis. Yang keempat adalah adamul israf. Adamul israf tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi maksudnya di sini adalah tawazun, seimbang, tidak ngoyo, ya. Dia kerjanya siang dan malam, banting tulang, tidak begitu. Misalnya seorang santri juga harus adamul israf, tidak berlebih-lebihan. Seorang santri sekarang sedang berada di rumah, bagaimana memposisikan dirinya sebagai santri. Kapan waktu dia belajar, kapan waktu harus membantu orang tua, kapan waktu harus beribadah kepada Allah, kapan waktu juga harus bersilaturahim dengan tetangga. Ya, jangan dengan alasan belajar saja sehingga tidak melakukan aktivitas yang lainnya yang Allah anjurkan. Ya, begitu juga dengan seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, dia bekerja siang malam gitu ya, banting tulang, tanpa memperdulikan keluarganya, tanpa memperhatikan ibadahnya. Jadi antara ibadah, antara keluarga, dan antara mencari nafkah itu harus seimbang ya. Jadi ini luar biasa, perbuatan yang menunjukkan kepada sifat qanaah ini luar biasa. Dari empatnya itu semuanya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada sifat qanaah ini, kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita termasuk hambanya yang selalu pandai bersyukur dan bersabar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang akhlak terpuji sub pokok bahasan qanaah sudah selesai ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat ya, untuk Ustazah sendiri dan juga untuk kalian semuanya. Berusahalah untuk menjadi diri kita lebih baik lagi agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskanlah diri kita tadi ya, agar menjadikan doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga pandemi di dunia ini segera berlalu atas wasilah kebaikan-kebaikan daripada kita semuanya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga semuanya paham dan semoga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.